Kemudian yang ketiga, annal qadamaini min a'dha'il wudu. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa yang namanya telapak kaki atau kaki, atau tadi tepatnya awal bagian di bawah mata kaki, termasuk mata kaki itu sendiri, ya, termasuk mata kaki itu adalah termasuk bagian dari anggota wudhu, ya, sehingga dipastikan harus terkena air. Wa annahu la yakfi fihi al-mashu, dan tidak cukup, ya, tidak cukup ketika berkaitan dengan mata kaki itu hanya diusap saja. Jadi sudah kita jelaskan apa bedanya mengusap dan mencuci. Karena untuk kaki itu bukan diusap tapi dibasuh atau dicuci. Bedanya, kalau mengusap tidak perlu pakai air baru, sudah ada air sudah cukup diusap saja. Itu seperti mengusap apa? Kepala, itu namanya al-mashu, mengusap. Jadi nggak perlu di tangan ada air digelujukan ke kepala, nggak perlu, karena kepala bukan dibasuh, bukan dicuci tapi diusap. Sudah cukup dengan air yang ada diusap, itu kepala. Tapi untuk kaki itu bukan diusap tapi apa? Dicuci, dibasuh. Bedanya kalau mengusap itu tidak perlu pakai air baru, ya. Kalau dibasuh pakai air yang mengalir mengenai dia. Ya, sebagaimana kita paham bagaimana mencuci tangan kan ada air, itu mencuci tangan itu namanya. Kalau nggak pakai air cuma gini-gini namanya mengusap tangan. Sebagaimana tayamum itu bukan mencuci tapi mengusap, dan mengusap tangan. Kalau mencuci tangan atau membasuh tangan yaitu ada air yang mengalir kepadanya, ya, ada air dari basuh tangan ini. Ya, misalnya tangan kan dari sini pakai air, itu pakai air yang mengalir, airnya ada di situ, bukan sekedar air yang nempel di tangan. Termasuk di sini untuk urusan kaki itu bukan diusap tapi apa? Dicuci atau dibasuh. Bala budda minal husni, bahkan wajib dicuci. Ya, kama ja'a sharihan di ayatil Maidah, ya, di ayat Maidah al-ayat rahmasa disatin, sebagaimana yang ada di surah Al-Maidah nomor ayatnya yang ayat ke-6. Yang sana untuk urusan kaki bukan diusap tapi dicuci. Yang namanya dicuci ada air yang mengalir sambil menggunakan tangan, ya, air yang mengalir diratakan di bagian anggota tersebut. Ini faedah yang ketiga, menunjukkan apa intinya wajib dibasuh atau dicuci untuk kaki. Faedah yang keempat, wujubul muwalati baina a'dha'il wudu, wajibnya runtut, tidak ada jeda waktu di antara anggota wudu. Jadi ketika dari awal itu harus mualat itu terus tidak terputus. Bukan misalnya sudah mengusap kepala akan mencuci kaki misalnya, kemudian diselingi dengan aktivitas, ya, aktivitas olahraga meskipun cuma semenit bisa. Ini nggak sah. Kenapa? Karena harus tidak ada jeda waktu.
Setelah kepala dia langsung kaki, jangan setelah kepala kemudian megang HP, balas apa, balas WA, setelah selesai aku sama cuci kaki, itu jadi nggak sah. Jadi tidak sah. Kenapa? Karena tidak muawalah. Padahal termasuk wajib adalah al-muawalah, yaitu runtut atau kontinu terus dari awal sampai akhir, jangan disisiki dengan gerakan lain selain gerakan wudhu. Meskipun cuma jawab iya kan gitu ya, kan gitu. Bagi ada pilih atau ini ada pertanyaan, dia jawab ketik ya, setelah itu baru melanjutkan wudhu. Ini tidak sah. Wudhunya jadi apa? Jadi batal. Ya, karena sama tadi muawalah, yaitu runtut terus menerus, tidak ada jeda dengan aktivitas lainnya. Kemudian alasannya Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaruhu, memerintahkan kepada orang laki-laki tadi, ya, karena kan di sini berkaitan dengan Nabi melihat orang laki-laki. Beliau memerintahkan kepada orang laki-laki tadi untuk apa? Bi an yarji'an, untuk mengulangi, ya, untuk kembali liyahsuna wudu'uhu kulluhu, agar wudunya itu seluruhnya menjadi sempurna atau menjadi bagus. Min ajri ta'khiri ghusli rijli an baqiyatil a'dha'i. Ya, karena di sini mengakhirkan mencuci kaki, namanya aktivitas mencuci kaki itu aktivitas paling akhir. Kemudian disuruh apa? Untuk kembali diulangi dari awal lagi. Menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya muawalah, runtut atau terus menerus, tidak ada jeda. Walau lam tu'tabar al-muwalatu lam tasara ala amrihi bi ghasli ma tarakahu faqat. Dan argumen lainnya, seandainya muawalah atau terus menerus tidak ada jeda itu tidak wajib, seandainya tidak wajib. Niscaya apa? La tasara ala amrihi bi ghasli tarakahu faqat. Tentu beliau hanya memerintahkan membasuh bagian yang ditinggalkan saja. Seandainya apa? Muawalah tidak wajib, misalnya yang diperintahkan yaitu apa? Memperbaiki, mencuci kakinya saja. Tapi ternyata oleh Nabi kan ulangi lagi, ya, diberitakan untuk diulangi lagi dari awal. Ya, ini menunjukkan wajibnya al-muawalah, terus menerus ketika berwudu jangan disambi, bahasa kita ya, jangan diselingi dengan aktivitas lain, meskipun aktivitas itu enggak makan waktu banyak. Contohnya tadi megang HP, jawab iya, setelah itu lanjutkan wudu. Nah, ini jadi batal wudunya karena terputusnya apa? Terputusnya muawalah, ya, terputusnya ketentuan tidak ada jeda. Kok dia menggunakan aktivitas lain di dalam wudunya? Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, ta'ayyunul ma'i fil wudu'i fala yaqumu ghairuhu maqamahu. Ini faedah yang kelima.
dalam hal berwudu itu air merupakan keharusan. Jadi dalam hal wudu bahasa kita simpelnya harus pakai air, ya. Sehingga fala yaqumu ghairuhu maqamahu. Air ini tidak bisa diganti oleh selainnya. Sehingga dalam hal itu harus pakai air. Adapun jenis-jenis lainnya sudah kita bahas, ya. Karena tidak semua air. Kalau air ini boleh nggak menurut dengan air ini untuk boleh nggak? Boleh, karena masih air yang suci dan mensucikan, tidak ada perubahan sifat air. Seandainya ini isinya teh, boleh nggak untuk tidak boleh, meskipun namanya air, karena dominannya kan namanya air teh, kemudian nama airnya hilang jadi teh kan gitu ya. Tolong buatkan teh kan gitu biasanya, apalagi kopi ya. Atau meskipun jernih tapi rasanya seger ya. Misalnya karena saya pakai air seprit, boleh kalau pakai air seprit ya boleh. Ya, jadi maksudnya dimaksud di sini air yang memang dia bisa berwudu. Maka dalam hal berwudu tidak bisa diganti dengan materi selain air. Misal pakai pasir, meskipun pasirnya sangat lembut tidak bisa. Kapur halus tidak bisa. Kalau es gimana? Esnya harus mencair dulu. Kalau masih es kan nanti sifat seperti airnya belum sempurna. Ya. Ini yang gimana ya? Sehingga jangan coba-coba untuk pakai selain air ya. Karena yang bisa untuk itu ya cuma air. Loh itu contohnya kayak pakai tanah. Itu namanya tayamum bukan wudu, namanya tayamum ya. Tayamum itu yang memang pakai tanah yang bersih, dan itu bukan aktivitas wudu. Tayamum pengganti wudu. Adapun wudu itu sendiri ya kembali di sini tidak bisa digantikan dengan menggunakan selain air. Yang keenam, wujubul mubadarati ilal amri bil ma'rufi wa irsyadil jahili wal ghafili li taslihi ibadatihi. Yang keenam, wajibnya untuk bersegera memerintahkan kepada yang baik dan menyarankan atau memberikan bimbingan kepada orang yang jahil dan lalai untuk memperbaiki ibadahnya. Ini sifat seorang muslim. Ketika melihat ada kesalahan, terutama dalam masalah menunaikan ibadah, maka kewajiban kita untuk bersegera memperbaikinya, memberikan bimbingan. Dia berbuat seperti itu bisa jadi karena tidak tahu. Ini kondisi pertama. Ada orang ya setelah sholat subuh surah lagi setiap hari. Ternyata setelah diselidiki gimana? Dia benar-benar tidak tahu. Ketika ditanya, jangan kok sholat sunnah setelah subuh? Jawabannya, saya ingin dapat pahala banyak. Kalau subuh cuma 2 rakaat, kelihatannya kurang banyak pahalanya. Saya
tahu, benar-benar nggak tahu, tidak pernah dengar ada penjelasan, gitu. Tidak ada yang ngasih tahu sebelumnya, karena memang dia, maaf saja, semangat sholatnya maaf di usia sudah sepuh, ketika muda nggak pernah belajar ngaji sampai benar-benar nggak tahu. Maka ketika kondisi seperti itu tentunya memberikan apa? Memberikan bimbingan, dikasih tahu, tentunya dengan cara yang baik, bukan dikasih tahu di tengah-tengah jamaah dengan nada memojokkannya. Mungkin setelahnya diambil ke rumahnya dengan disampaikan dengan lemah lembut. Ini contoh. Ya, dalam hal ini yang terjadi adalah ada orang berwudu, ternyata masih ada sebesar kuku dari bagian wudu yang ada di bawah mata kaki tidak terkena air, maka menjadi giroh semangat dari Nabi kita. Beliau orang yang paling semangat untuk memerintahkan kepada yang baik, maka beliau pun mengajarkan kepadanya. Bisa jadi orang itu memang nggak tahu, atau ghafil. Ghafil itu sebenarnya tahu tapi lalai, tidak cermat, itu ghafil. Jika sama saja, baik yang nggak tahu atau yang lalai, perlu diberikan bimbingan, masukan. Karena apabila ada kesalahan dan tidak ada satupun yang memberitahukan kesalahannya, memperbaikinya, atau bahasa kita ngomongi itu kepada orang tersebut, kira-kira orang itu berubah kan? Anjir gitu kan, salah terus kan gitu. Ini misal ya, imam ada satu kata yang salah baca, bisa jadi dia memang sudah salah dari awal, salah menghafal. Bisa jadi sudah salah menghafal, tidak dicoba untuk buka mushaf lagi, kan gitu ya. Apalagi maaf saja, dia mengandalkan hafalan dia di waktu kecil berdasarkan mendengarkan. Nah, disitulah ujian bagi yang berikan. Nah, kalau dibiarkan saja nanti salah terus, kalau dikasih tahu secara frontal mungkin nggak terima, silakan cari cara. Cari apa? Cara. Tugas kita mencari teknisnya, cara yang terbaik agar nasihat ini sampai kepada orang tersebut dalam keadaan orang itu bisa menerima dengan legowo. Itu tugas kita mencari siasatnya gimana. Tapi yang jelas ada kewajiban untuk apa? Untuk memberikan bimbingan. Jangan dibilang terusan, karena ada ya. Dan dulu ya sering ya di waktu masih kecil, tapi karena masih kecil kan belum bisa ngomong apa-apa, karena saja masih anak-anak. Dalam surah Al-Duha bacaannya dua-duanya takhar. Padahal yang satu takhar, satu takhar. Ya, karena nggak ada yang ngasih tahu sampai tua bacanya seperti itu. Dan pernah juga ketika ada bacaan seorang imam ini karena lalai, bukan karena nggak tahu, karena lalai, dia tidak percaya lagi kepada bacanya ada di mushaf. Yaslan narul kubra, bacanya yaslan narul gitu kan salah kan? Orang yang belajar biasanya nggak usah diajari, cuma diisyaratkan tadi bacaannya salah, harusnya an-naro, kalau dibaca an-naro. Orang yang berilmu dia tidak akan tidak akan menolak nasihat. Dia tidak, kita buka saja, ya ternyata fathah bukan dhamma, dengan legowo menerima nasihat. Jika kedepannya sudah
sudah betul ya. Ketika baca surat itu bukan yaslan naru lagi, tapi yaslan naro. Nah, kembali ke sini, inilah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tentunya kita sebagai umat beliau punya semangat untuk amar ma'ruf, untuk memberikan bimbingan baik kepada orang yang memang jahil, tidak tahu, ataupun orang yang ghafil, orang yang lalai. Apa tujuannya? Litashili ibadatihi, untuk memperbaiki ibadahnya. Kemudian yang ketujuh, anna ihsanal wudu'i wa bi'imamihi wa isbatihi liya'umma jami'al aqli al-maghzumi. Melakukan wudu dengan baik, ya, melakukan wudu dengan baik adalah dengan menyempurnakannya. Liya'umma jami'al al-'udhul maqsul, hingga semua anggota wudu dibasuh secara merata. Ya, jadi ukuran wudu yang baik adalah ketika membasuh, ketika mengusap, yaitu rata, kena semua. Itu ukurannya. Kalau ada orang wudu sudah lama, wudunya lama, tapi ternyata masih ada bagian yang nggak terbasuh, nah, ini wudunya nggak baik, meskipun wudunya lama. Ya. Kemudian yang kedelapan, khassan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-aqaba bil iqabi bin nar. Ya, di sini pada hadis yang wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sanksi atau ancaman dengan api neraka pada aqab, yaitu pada mata kaki atau tumit. Kalau tumitnya bawah ya, yang bawah ya, ini mata kaki ya, ya termasuk kaki itu secara keseluruhan. Di anna alladhi lam tuzal ghaliban, karena bagian itu yang seringnya tidak terbasuh, bagian itu seringnya tidak terbasuh. Ya, atau mata kaki ada ini yang bawah, yang bagian lekuk itu kalau nggak diusap kadang masih kering. Ya, sehingga harus pastikan mata kaki dan juga tumit atau telapak kaki gitu ya, itu benar-benar diusap pakai tangan, bukan cuma diguyur saja. Ya, karena kan agak lekuk gitu. Yang lekuk-lekuk itu kalau tidak hati-hati bisa tidak kena air. Sehingga di sini Nabi dengan ancamannya aqab wal murad fa'ibul aqab, yang dimaksud ya orang yang punya kaki, ya bukan cuma kakinya saja, tapi orang yang punya kaki. Li'annahum kanu la yastaksuna fasla arjulihim fil wudu, karena mereka tidak cermat, tidak teliti dalam membasuh kaki mereka ketika berwudu. Kemudian yang kesembilan, bil wudu istihbabu tahrikil khatam wasa'ah. Ya, di dalam hadis ini juga menunjukkan disunahkannya menggerakkan cincin bagi yang punya cincin, ya, dan juga saat jam tangan ketika berwudu. Liyasul yakin ila usuli ma'il wudu ila makkah dzalik, agar menghasilkan keyakinan bahwa air wudu itu benar-benar ya sampai kepada yang ada di bagian benda tadi. Ya, misal pakai jamnya digerakkan ya supaya benar-benar kena. Pakai cincinnya digerakkan. Lebih aman lagi gimana? Udah lepas saja gitu ya, lepas dulu. Jamnya dilepas, cincinnya dilepas, sudah nggak ada muskil lagi gitu. Tapi bagi orang yang mungkin khawatir kalau dilepas nanti hilang gitu, maka caranya dengan digerakkan.
Kemudian ada sedikit perbedaan pendapat khilaful ulama. Dhahaba jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat ila wujubi isti'abi a'dha'il wudu'i bil ma'. Ya, mayoritas ulama berpendapat wajibnya meratakan anggota wudu menggunakan air. Lima sabata fi sahihain, berdasarkan hadis yang ada pada sahihain, wailul lil aqabi minan nar. Ini ancaman, yang namanya ancaman itu menunjukkan wajib untuk ditunaikan. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Ya, menunjukkan bahwasanya meratakan air sampai ke tumit, sampai ke seluruh bagian kaki, yaitu mata kaki ke bawah gitu ya. Itu hukumnya adalah wajib. Kemudian dhahaba al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu yufa an nisbil qawli aw rub'ihi aw aqalli min dirham. Masih dimaafkan ketika besarnya yang tidak terkena air itu, yaitu setengah atau seperempat atau lebih kecil dari benda mata uang yang namanya dirham. Wahya riwayat untuk ta'ahu, ini riwayat yang dikayakan kepada beliau. Wasahih, padahal riwayat yang benar dari Abu Hanifah annahu yajibul isti'ab, bahwasanya wajib untuk meratakan air ke seluruh anggota badan atau anggota dunia wudu. Termasuk Imam Abu Hanifah sama dengan jumhurul ulama. Maka dari sini intinya bahwasanya ketika kita berwudu pastikan benar-benar bagian yang harus terkena air harus kena air. Ya, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air, karena kalau tidak terkena air meskipun sedikit menjadikan wudunya tidak sah. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Oh iya, Pak. Iya, silakan. Sambil ngomong sambil cerita. Ini sambil apa? Cerita sama teman itu. Sekarang ketemu bagian kaki ini. Ya dia bakal jam itu saya sambil itu kamu cerita ya. Nah, sehingga ya kadang kita ya kalau itu bisa cerita. Nah, sementara kita akan banyak yang kaki. Nah, ini apa perlu diulang atau bagaimana? Kemudian yang kedua kan, ini mungkin saya bilang ini mohon mencerai. Nah, ini sementara itu juga saya dapati. Ya ini sih terganjal karena apa, dari jumlah itu kan di sana dibasuh 3 kali. Nah, kadang lebih dari 3 kali. Ini menurut saya ini kira-kira kalau lebih dari 3 kali itu bagaimana? Ya mungkin hanya kita semua. Ya. Yang pertama tadi ya, basuh kaki sambil cerita. Maka penentunya apakah bagian dari kaki tersebut terkena air atau ada yang tidak kena air. Perkara singkatnya itu nggak ada kaitannya dengan ini jadi wudhunya nggak sah, jadi wudhunya tidak sempurna, dan tetap berkaitan dengan membasuhnya. Ya, berkaitan dengan membasuhnya. Kalau membasuhnya sudah sempurna ya tidak ada masalah. Cuma yang namanya wudhu juga harus pakai hati, sehingga baiknya ya jangan cerita. Ketika kita butuh mengucapkan kalimat tidak ada masalah. Nah, yang itu perlu diomongin. Wudhu jangan sampai cerita, itu perlu disampaikan. Tapi bukan perlu berarti wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya sudah sempurna ya sah. Ya, ya. Jadi bisa jalan dalam artian dengan prinsip meninggalkan. Iya, betul. Cuma kalau mau saja. Wudhu jangan sambil cerita kayak gitu, supaya wudhunya benar-benar meresapi ini loh, saya sedang wudhu kan gitu. Ya.
kali gitu ya, terus sudah diparas ya tidak sesuai dengan sunnah ya, tidak sesuai dengan sunnah. Karena yang sesuai dengan sunnah ada bagian yang satu kali mengangkat kepala ya, yang selainnya adalah 3 kali. Ya, ketika ada orang yang 4 kali ya dikasih tahu itu bukan 4 kali, bukan semakin banyak semakin bersih semakin banyak pahala, enggak. Urusan ibadah itu bukan banyak-banyakan, tapi mana yang lebih pas sesuai dengan sunnah. Sampaikan saja sesuai dengan sunnah adalah di dalam berwudu mengusapnya atau basuhnya adalah 3 kali, 3 kali kecuali kepala yaitu 1 kali. Wallahu a'lam. Itu perlu diulang apa enggak? Kira-kira. Yang apa? Yang basuh sampai tangan 3 kali. Ini 4 kali, 4 kali. Ya, itu lebih dari 3 kali, kira-kira perlu diulang apa enggak dari awal? Sampaikan saja diulang ya supaya untuk kedepannya dia nggak bakal ulang saja mungkin ya, karena tidak sesuai dengan sunnah. Diulangi supaya kedepannya dia tahu ternyata bukan 4 kali tapi 3 kali. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.